Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Resi Pratiwi selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar dan teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep dasar antioksidan. Anggota kelompok 3 yaitu yang terdiri dari Jamalaili Safitri, Amiranita Eka Imtikhana, Ruhan Fikri, Alma Fajriah Hikami, dan saya sendiri, Dirliana Putri Susanti. Selanjutnya, untuk pengertian, manfaat, dan fungsi antioksidan akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Dirliana Putri Susanti. Antioksidan adalah senyawa kimia yang dalam kadar tertentu atau jumlah tertentu yang mampu menghambat dan memperlambat kerusakan akibat proses oksidasi. Antioksidan ini memiliki efek yaitu mereduksi radikal bebas dalam tubuh sehingga secara tidak langsung akan mencegah terjadinya pembentukan radikal. Nah, apa sih radikal bebas itu? Radikal bebas ini sangat berbahaya bagi tubuh yang mana akan menyebabkan beberapa kerusakan, diantaranya seperti kerusakan sel dan DNA. Nah, apa saja sih manfaat antioksidan ini? Di sini ada 4 manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, dalam bidang industri, antioksidan digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan seperti ketengikan, perubahan warna dan aroma, dan lainnya. Yang kedua, dapat memperkuat otot. Yang ketiga, dapat menghambat penuaan dini. Dan yang keempat, dapat mencegah penyakit seperti kanker hati oleh aflotoksin B1 atau AFB1 dan sebagai anti kanker dan mengatasi diabetes. Selain memiliki manfaat tadi, antioksidan juga memiliki beberapa fungsi. Nah, yaitu dalam makanan antioksidan dapat menghambat oksidasi dari minyak dan lemak, memperkecil proses terjadinya kerusakan dalam makanan, dan memperpanjang masa pemakaian makanan dalam industri. Sedangkan dalam tubuh kita, antioksidan mampu menghambat proses oksidasi. Jika proses oksidasi terjadi secara terus-menerus, maka dapat menimbulkan berbagai penyakit dan penuaan dini. Baik, saya Jamalaili Safitri akan menjelaskan tentang mekanisme kerja antioksidan. Antioksidan merupakan molekul yang berada dalam sel. Molekul ini bekerja dengan mengambil elektron sehingga radikal bebas tidak mengakibatkan adanya kerusakan sel. Dengan adanya kandungan antioksidan dalam tubuh, radikal bebas akan aman terkendali. Antioksidan memiliki elektron lebih, dapat menangkap radikal bebas dan mendonorkan elektronnya. Setelah mendonorkan elektronnya, antioksidan tidak bersifat menjadi radikal bebas. Namun, suatu jenis antioksidan umumnya hanya efektif pada radikal bebas jenis tertentu. Antioksidan dapat bertindak sebagai pencegah dan pemutus rantai. Jika antioksidan dapat mencegah terbentuknya ROS primer dari anion hidrogen peroksoda maupun superoksoda. Ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai pemberi atom hidrogen. Antioksidan yang termasuk dalam golongan ini adalah antioksidan primer. Cara kerja antioksidan primer adalah memberikan atom hidrogen secara cepat ke radikal lipida atau mengubahnya ke bentuk yang lebih stabil. Fungsi kedua yakni merupakan fungsi sekunder antioksidan, yaitu memperlambat laju autooksidasi dengan berbagai mekanisme di luar mekanisme pemutusan rantai autooksidasi dengan pengubahan radikal lipida ke bentuk yang lebih stabil. Penambahan antioksidan atau AH primer dengan konsentrasi rendah pada lipida dapat menghambat reaksi oksidasi pada tahap inisiasi maupun propagasi. Antioksidan dinyatakan sebagai senyawa yang mampu menghambat atau mencegah terjadinya oksidasi antioksidan. Radikal bebas merupakan molekul yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan sehingga akan bereaksi dengan molekul sel tubuh. Senyawa antioksidan tersebut tersebar pada berbagai bagian tumbuhan seperti akar, batang, kulit, ranting, daun, bunga, biji,
dan buah. Penggunaan suplemen antioksidan yang berlebih dapat menyebabkan meningkatnya resiko diabetes. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu golongan antioksidan. Ada beberapa golongan antioksidan. Yang pertama yaitu antioksidan enzimatis, yang kedua antioksidan non-enzimatis. Kemudian berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya, antioksidan terbagi menjadi 3, yaitu antioksidan primer, antioksidan sekunder, antioksidan tersier, dan selanjutnya yaitu ada antioksidan alami, kemudian antioksidan sintetik. Antioksidan enzimatis. Antioksidan enzimatis disebut juga antioksidan pencegah, di mana antioksidan ini terdiri dari enzim superoksid dismutase atau SOD, katalase, dan glutathione peroksidase. Selanjutnya yaitu antioksidan non-enzimatis. Antioksidan non-enzimatis disebut juga antioksidan pemecah rantai, di mana antioksidan non-enzimatis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu antioksidan larut lemak seperti tocopherol, karotenoid, flavonoid, quinon, dan bilirubin. Dan yang kedua yaitu antioksidan larut air seperti asam askorbat dan protein pengikat logam. Selanjutnya yaitu antioksidan primer. Antioksidan primer bekerja untuk mencegah pembentukan senyawa radikal baru, yaitu mengubah radikal bebas yang ada menjadi molekul yang berkurang dampak negatifnya sebelum senyawa radikal bebas bereaksi. Contoh antioksidan primer adalah superoksida dismutase atau SOD, glutathione peroksidase atau GPX, katalase, dan protein pengikat logam. Selanjutnya yaitu antioksidan sekunder. Antioksidan sekunder yaitu antioksidan yang berfungsi menangkap radikal bebas dan menghentikan pembentukan radikal bebas. Contohnya yaitu antioksidan sekunder adalah vitamin E, vitamin C, beta karoten, isoflavon, bilirubin, dan albumin. Kemudian ada antioksidan tersier. Antioksidan tersier merupakan antioksidan yang bekerja memperbaiki kerusakan biomolekul yang disebabkan oleh radikal bebas. Contohnya yaitu enzim-enzim yang memperbaiki DNA dan metionin sulfida reduktase. Berikutnya yaitu antioksidan alami. Antioksidan alami adalah antioksidan yang diperoleh secara alami yang sudah ada dalam bahan pangan. Beberapa contoh antioksidan alami, yang pertama yaitu ada vitamin A. Vitamin A ini terdapat dalam beberapa jenis buah, seperti dalam jeruk, kemudian buah yang berwarna kuning, mentega, dan margarin. Setelah itu ada karotenoid. Karotenoid ini terdapat di dalam bayam, seledri, sawi, mentimun, kurma, temulawak, dan jahe. Kemudian vitamin C. Vitamin C terdapat di dalam jeruk, kiwi, anggur, pisang, tomat, pir, sayuran. Akan tetapi vitamin C yang terdapat dalam sayuran sebagian rusak ketika dalam proses pemasakan. Selanjutnya vitamin E. Vitamin E ini terdapat di dalam biji bunga matahari, kacang-kacangan, dan susu. Kemudian ada antosianin, di mana antosianin ini terdapat di dalam bawang merah, kismis hitam, blackberry, sweet cherry, terong, dan lain-lain. Kemudian terdapat pula isoflavon. Isoflavon ini terdapat dalam beberapa produk dari kedelai, seperti soybean oil, tempe burger, dan miso. Yang selanjutnya adalah antioksidan sintetik. Beberapa antioksidan sintetik yang lebih populer digunakan adalah senyawa fenolik seperti butylated hidrocyanisol atau BHA, terbutilasi hidroksi toluena atau BHT, butil hidroquinone tersier atau TBHQ, dan ester dari asam galat misalnya galatopropil atau BG. Antioksidan fenolik sintetis selalu diganti oleh alkil untuk meningkatkan kelarutannya dalam lemak dan minyak.
Antioksidan sintetik utama yang digunakan mempunyai batas penggunaan yaitu 0,02% dari kandungan lemak atau minyak. Antioksidan yang paling cocok untuk minyak nabati adalah TBHQ. BHA dan BHT cukup stabil terhadap panas dan sering digunakan untuk stabilisasi lemak dalam proses pemanggangan dan penggorengan produk. Beberapa antioksidan seperti BHA dan BHT untuk mendapatkan hasil yang sinergis. Antioksidan sintetik telah diuji dengan sangat teliti oleh toksikologi. Akan tetapi, penggunaan dalam jangka panjang akan memberikan efek pada tubuh. Penggunaan bahan alami seperti antioksidan alami lebih sehat dan lebih aman daripada antioksidan sintesis. Sejak tahun 1980, antioksidan alami telah muncul sebagai alternatif untuk antioksidan sintetik. Dan yang terakhir, ada keuntungan dan kerugian antioksidan sintetik. Yang pertama yaitu murah, kedua digunakan secara umum, ketiga meningkatkan keselamatan, yang keempat penggunaannya dibatasi untuk beberapa produk, kelima daya larut rendah, dan keenam mengurangi daya tarik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.